3, 2, 1. Subscribe to my channel. Halo semua, saya Raffi Ardana dari mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dengan NPM 12102036 dari kelas Manajemen 2 NSDM. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi untuk tugas mata kuliah Manajemen Inovatif dari dosen Pak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Untuk videonya bisa disimak ya. Oke, materi kali ini akan kita bahas adalah budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Menurut Stoner et al., budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Menurut sudut pandang budaya, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Budaya merupakan produk sikap orang lain dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencangkup yang pertama, mengkoordinasikan SDM material dan keuangan. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi internasional dan memutuskan pengetahuan, yaitu adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Nedraha tahun 2005 berpendapat anggapan dasar yang pertama, budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemen berbasiskan pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Yang kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Tiga, apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini? Empat, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Yang kelima, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini? Yang keenam, kisah apa yang disampaikan mengenai peristiwa tersebut? Siapa yang menyampaikannya? Dalam situasi apa kisah disampaikan? Dan apa dampaknya terhadap perilaku? Yang ketujuh, jikalau orang berhasil di sini, strategi apa yang mereka gunakan? Yang kedelapan, apabila orang mengalami kesulitan di sini, tindakan khusus apa yang mereka ambil? Yang kesembilan, mengapa orang meninggalkan perusahaan ini? Yang kesepuluh, dalam hal apa perusahaan mengalami perubahan pada tahun belakangan ini dan apakah tetap sama? Yang kesebelas, apakah kekuatan utama perusahaan ini? 12, apakah kelemahan utama perusahaan ini? Yang ke-13, apakah harapan Anda untuk masa yang akan datang? Yang ke-14, apakah ketakutan Anda untuk masa yang akan datang? 15, siapa pahlawan perusahaan ini? 16, siapa pengacaunya? Ke-17, kantor, perabot, penataan ruang, dan lain-lain. Apa yang ada dalam perusahaan ini dan bagaimana semua itu mempengaruhi perilaku? Yang ke-18, kebijaksanaan, strategi, dan struktur macam apa yang digunakan dalam perusahaan ini mempengaruhi perilaku. 19, hal apakah jika ada yang dianggap tabu dalam perusahaan ini? 20, ritual apakah jika ada yang merupakan kewajiban dalam perusahaan?
Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif, menurut Tobing 2007. Gambar kerangka knowledge sharing. Yang pertama, stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain, memberi reward kepada peserta. Yang kedua, bentuk sharing champion, sediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Yang ketiga, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Yang keempat, menstimulasi kegiatan sharing, kenali dan beri reward kepada kontributor. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada leadership, yang kedua ada sense of direction, yang ketiga ada climate, yang keempat ada positive teamwork, yang kelima ada value add system, yang keenam ada ending struktur, yang ketujuh ada appropriate competence, yang kedelapan ada developed individual. Tujuh variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S menurut McKinsey. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada style, yang keempat ada staff, yang kelima ada skills, yang keenam ada strategi, yang ketujuh ada shared values. Thanks for watching guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran tadi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Jangan lupa untuk kalian yang belum like, komen, dan subscribe supaya aku, Raffi, bisa lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran lainnya. Terima kasih guys, bye-bye.